Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini setelah Deddy Kobuzer ya diberikan respon oleh netizen karena dia sudah marah kepada anak-anak yang mengatakan makanan yang diberikan, yaitu makanan gratis program pemerintah itu, ayamnya keras, ayamnya tidak enak. Lalu dia marah kepada anak tersebut dan kemudian langsung direspon oleh netizen ya, rame-rame netizen itu merespon. Dan sekarang dia malah mengatakan dia diserang oleh buzzer ya. Buzzer yang menyerang dia masalah makanan gratis. Nah, dan seperti apa tanggapan netizen? Ini kita lihat videonya ya. Gue diserang sama buzzer di komenan. Makanya jangan tutup pintu terus, terjun ke masyarakat, ketahui istilah buzzer itu untuk siapa. Harusnya Anda bilang, gue diserang anak abah, gue diserang kaum sakit hati, kaum lobet. Itu harusnya Anda bilang. Ini kan lucu, gue diserang buzzer. Ya itu masalah Anda dan kaum Anda. Masa konflik internal kita harus tahu sih? Makanya nggak usah ribut-ribut. Itu anggaran udah gede, kerja baik-baik, kompak ya. Masih banyak kerjaan, kerja. Tuh, slogan buzzer. Deddy Corbuzier diserang buzzer. Jadi gue diserang sama buzzer di komenan, di postingan gue tentang makan gratis. Diserang buzzer. Ya nggak apa-apa sih kalau diserang buzzer, udah biasa. Cuma pertanyaannya, kenapa Anda nyerang sambil nyari makan? Mau nyerangnya sambil nyari makan, kayak sambil endorse Oki Jelly Drang, kayak itu normal. Buzzer nyerang buzzer itu normal. Yang nggak normal itu buzzer nyerang anak-anak. Untuk ini orang yang katanya anaknya pas nggak mau makan makanan yang gak enak, sini tetap balik. Kebijakan publik itu nggak bisa disamain dengan keputusan individu. Itu Ya, poin. betul. Cara lu ngedidik anak, ya itu urusan lu yang bikin sendiri itu anak. Ya udah, jadi kewajiban lu untuk ngurusin dia sampai gede. Mau lu didik dia jadi militer atau dididik jadi melambai, ya itu urusan lu. Lu bikin video kayak gitu tujuannya apa? Apakah supaya ratusan juta penduduk Indonesia disuruh ngikutin gaya lu ngedidik anak? Karena lu ngerasa didikan lu yang paling bener kan? Sekarang kalau gue balikin, misalnya pemerintah bikin aturan lu nggak boleh konten YouTube lagi. Pokoknya harus berhenti dari dunia entertainment karena konten lu dianggap meresahkan dan mereka maksa lu harus ngikutin aturan itu. Gimana? Dan kalau lu nggak mau ikutin, langsung dikirim ke dunia lain sama pemerintah. Gimana? Mau lu kayak begitu? Itulah kenapa kebijakan publik nggak bisa disamain dengan keputusan individu. Program makan gratis itu bagus, tapi implementasi ke masyarakat itu yang harus diperbaiki karena sistemnya masih amburadul. Dari awal mau jalanin program itu tuh udah terkesan dipaksain. Dari awalnya itu nggak pernah ada skema yang jelas atas program itu, sehingga masyarakat nggak bisa ngelihat jelas input dan output serta outcome yang jelas untuk programnya. Kenapa semua harus jelas? Karena itu pakai duit rakyat. Jangan sembarangan pakai duit rakyat untuk kebijakan yang masih trial error. Jadi buat lo yang bikin konten sambil sok-sokan pamerin badan, yang mungkin biar dikira sangar, hati masuk angin. Karena lo kayak gitu tuh nggak ada sangar-sangarnya, malah kayak orang tolong. Paham? Apa lo? Lah ini nih. Gratis memilih-milih. Makan aja. Kalau anak milih-milih, apa? Makan. Ayo makan. Makan. Makan nggak boleh, Mak. Ayo, Mak. Mau makan nasi kotak? Mau makan nasi kotak aja. Tabok bang, tabok. Ayo. Makan. Gratis. Mata lu PA gratis itu pakai APBN dari rakyat, dari utang, dari kontribusi, itu semua dari rakyat. Utang ntar yang bayar rakyat juga. Nih pakai nih, namanya anak kecil ditanya makanan, rasa makanan itu subjektif. Nggak enak ya bilang nggak enak, ya suka Ya, nggak betul. suka, bukan berarti menghina. Betul. Ini buat semua anak-anak di siapapun dimanapun yang dapat
MPG ini kalau nggak suka bilang aja nggak suka, nggak enak bilang aja nggak enak. Iya, Nggak betul. usah takut nih. Ibu otak marah-marah. Halo guys, soal makan bergizi gratis lagi. Saya kaget aja nih ngelihat sebuah video dari seorang influencer yang nggak mau disebut buzzer tapi kerjanya mendengungkan program-program pemerintah yang marah-marah gitu, sama anak-anak SD atau mereka-mereka anak sekolah yang komplain soal rasa makanan yang nggak enak. Katanya mereka nggak bersyukur. Gimana Pak Limat, seberapa kayanya sih kalian sampai nggak mau makan makanan itu, lalu membandingkan dengan anaknya gitu, yang mau makan nasi kotak di lokasi syuting. Ya buat yang suka syuting, saya mau tanya, kalau nasi kotak artis ini makanannya isinya apa aja sih? Apakah sama dengan makanan yang dimakan oleh anak-anak di program makan bergizi gratis ini dengan budget Rp10.000? Nah, lebih daripada itu adalah bahwa hal-hal seperti ini justru malah menimbulkan masalah lebih dalam sih soal komunikasi publik soal program makan bergizi gratis ini. Kalau kita lihat kejadian-kejadian yang di media sosial, kita lihat kan anak-anak itu rata-rata mereka ditanya bagaimana rasa makanannya dan mereka menjawab dengan jujur apa yang mereka rasakan. Apakah mereka harus berbohong gitu kalau mereka rasa nggak enak? Ya, lalu betul. harus bilang enak. Belum lagi ada kejadian makanan yang beracun yang membuat keracunan sekian dulu anak. Yang lucunya justru malah di counter, gue makan makanan 6 juta aja bisa keracunan. Wah, di situ makan makanan 6 juta aja bisa keracunan. Nah gimana yang 10.000? Betul. Ya, saya bingung juga sih kenapa sih harus memakai buzzer ya untuk Buzzer program premium. makan bergizi gratis. Apa kurang banyak itu jubir di kantor komunikasi presiden? Bahkan ada jubir yang punya jubir lagi, punya staf khusus yang punya staf lagi. Biasanya mereka inilah yang harusnya lebih paham substansi program ini, lalu mensosialisasikan dan menjelaskan jika terjadi masalah atau hal-hal yang membuat bingung di masyarakat. Karena harusnya program makan bergizi gratis ini bisa bermanfaat gitu ya, untuk perbaikan gizi anak gitu. Kalau memang dikerjakan dengan baik dan benar, bisa saja membangkitkan ekonomi lokal kalau transparansinya jelas. Termasuk juga pemberdayaan ibu-ibu yang bisa dilatih untuk bisa memasak dengan higienis, itu akan lebih baik. Karena mereka kan ibu gitu, dan mereka pasti nggak mau juga, nggak akan tega kalau memberikan makanan basi bagi anaknya yang sekolah. Saya rasa penting sekali bagi semua pihak untuk mengawasi program ini, termasuk DPRD, gitu ya, mengecek segala sesuatunya, mengecek para vendornya, ya, pengusaha, soal berbagai macam komplain. Saya rasa itu justru malah baik. Ya, betul. Kontrol. Karena kita negara demokrasi, bukan negara otoriter. Jadi jadikan semua komplain itu sebagai kontrol untuk perbaikan bagi pengusaha, aparatur, gitu. Dan semuanya lah, termasuk rakyat, bisa sama-sama mengawasi program ini. Jadi ini adalah program yang dibiayai oleh kita karena kan menggunakan APBN. Kenapa kita nggak boleh komplain? Salam. Sik, aku iki arep takon. Kon niku tau cilik apa langsung gede ngene iku? Kalau anak kecil bilang nggak enak, itu berarti makanannya bener-bener nggak enak apa adanya. Ya. Kalau enak ya enak. Dan itu menjadi evaluasi kita semua, khususnya pemerintah. Ngono lho, Dan. Lapo anak wong semprot itu? Oh, gatel kok. Nah, itulah tadi sahabat sekalian ya, komentar tanggapan dari netizen kita. Dan netizen ini ya cerdas-cerdas ya, sangat luar biasa menanggapi dari pernyataan Deddy Corbuzier sebelumnya yang marah-marah kepada anak yang dengan polosnya jujur mengatakan ya makanan itu dagingnya itu tidak enak, keras ya. Ini seharusnya menjadi evaluasi ya, seperti yang ditanggapi oleh netizen tadi. Nah, ini Deddy Corbuzier-nya malah ngamuk lagi. Dia katakan dia diserang oleh buzzer. Nah, dan sudah ditanggapi juga oleh netizen ya. Buzzer itu siapa ya? Nah, jadi kalau ribut-ribut internal lah, nggak usahlah diketahui oleh orang lainnya. Ya, jadi yang penting adalah bagaimana supaya
program yang bagus ini ya, makan bergizi gratis ya, ini bisa terlaksana dengan sesuai target yang ditargetkan oleh pemerintah kita ya. Itu memang harus diawasi ya, mulai dari anggarannya, kemudian mungkin di lapangan ataupun masakannya dan lain sebagainya, itu memang harus diawasi. Kalau ada anak-anak yang mengatakan tidak enak ya, sebagai evaluasi ya, tidak perlu marah-marah. Seharusnya itu membuat program itu nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Sehingga targetnya adalah anak-anak bagaimana supaya mendapatkan gizi kan itu. Karena supaya mudah belajar ya, dengan gizi yang cukup ya, melahirkan generasi yang untuk mudah belajar, sehingga generasi-generasi kita ini menjadi cerdas ya, untuk yang kita dapatkan generasi berikutnya. Ya baik sahabat sekalian, mungkin itu saja video kali ini. Insyaallah kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.